juga ingin berhadapan dengan beliau, misalkan ketika menyatakan Pak Anies bohong, apa instrumennya kan gitu. Perlu kita uji, nggak ujuk-ujuk itu logika. Tapi saya ingin berhadapan dengan Giring langsung, bukan dengan jubirnya misalkan. Saya karena ingin menguji bagaimana konstruksi pemikirannya dibangun. Kalau Giring tidak bisa menjelaskan konstruksi pemikirannya dibangun, yang pembohong besar itu adalah Giring. Kan kita perlu uji konstruksi pemikirannya, begitu Pak. Ini yang saya maksud, kenapa saya ingin mengajak Giring, konstruksi berpikirnya. Ya kan contoh kita bicara bohong kan gitu ya. Menyampaikan seseorang bohong itu kan ada kriterianya kan gitu. Saya ingin kejar di situ. Kenapa sampai pada kesimpulan bohong kan gitu ya. Apa instrumen-instrumennya ya yang mengantarkan Giring sampai pada kesimpulan itu. Yang kedua adalah misalkan tentang pecatan kan gitu. Sebenarnya logika sederhana, kalau saya balik dengan cara bercanda juga, ini tepat tanda-tandanya bahwa Pak Anies jadi presiden kan gitu ya, karena SBY juga ada pecatan Megawati kan gitu ya, yang kemudian jadi presiden kan tapi masa kita mau berlogika begitu kan gitu ya, masa kita mau logikanya sederhana itu kan tidak. Ini kan dalam konteks politik kita tahu kan gitu, kita harus baca tentang pertimbangan seseorang yang diakhiri tugasnya kan gitu ya, atau direshuffle lah misalkan ya. Kan tidak hanya pertimbangan kinerja, kadang ada pertimbangan bagaimana keseimbangan politik kan gitu ya, ada pertimbangan istilahnya ya tarik menarik partai dan lain sebagainya. Ya kita mestinya membacanya sampai ke sana kan gitu. Kalau membacanya utuh menyeluruh itu kan kita mencerdaskan. Tapi kalau membacanya sepotong-sepotong seperti ini, seperti saya contohkan tadi kan gitu ya. SBY jadi presiden karena dipecat Megawati, ya ini tanda bagus buat Pak Anies untuk jadi presiden kan gitu ya, karena pernah juga punya pengalaman dipecat kan gitu sekarang. Baik, Bung Laude Basir, tapi kembali ke pertanyaan saya awal tadi, artinya kalau anytime, kalau kemudian Giring atau timnya itu bersedia berdebat, itu teman-teman dari Anies ini siap ya untuk melayaninya ya. Bukan hanya sekedar bersedia mungkin Bang, kami mendorong itu, mendorong Mas Giring misalkan ya sebagai kandidat presiden yang diusung oleh PSI. Dari sekarang misalkan contoh kasus mungkin di FMN ini ya di jaringannya Bang Hersu ini coba mengundang Mas Giring, mengundang Pak Anies ya. Kalaupun tidak kan gitu ya antara tim dengan timnya, tetapi begini. Mas Giringnya kita punya kepentingan untuk dihadirkan. Kenapa? Karena yang menyampaikan bahwa Pak Anies bohong itu keluar dari mulutnya Mas Giring. Sehingga kita perlu uji konstruksi berpikirnya Mas Giring sampai punya kesimpulan bahwa Pak Anies itu berbohong. Satu, konstruksi pemikiran ini hanya bisa dipertanggungjawabkan oleh orang yang mengucapkan. Supaya kita ukur, kan gitu. Kedua, kalau Mas Giring tidak bisa memberikan jawaban, bagaimana dia mengkonstruksi pemikirannya, ini kan abal-abal jadinya kan gitu. Jadinya pembohong besar itu dia. Kan bisa juga kita bertanya, siapa yang bikin naskah konsepnya Mas Giring kan gitu ya. Ini kan boneka kan gitu ya. Oke. Saya kira sepakat sampai pada titik ini sepakat. Satu, bahwa kita mesti mengakhiri politik kebencian gitu yang makin membelah bangsa ini. Yang kedua, kita ingin bahwa calon presiden yang akan datang itu mesti diuji, tidak hanya soal elektabilitasnya, tapi intelektualitasnya, juga kapasitasnya sebagai seorang presiden ya. Tentang karya-karyanya juga. Ya, karya-karyanya mesti kita track record-nya juga harus dilakukan habis ya. Baik, terima kasih Bung Laude Basir, Koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia atau